bagi masyarakat pencari keadilan, khususnya klien kami yang menggugat mencari keadilan, kok prosesnya, prosedurnya, penanganannya, pelayanannya tidak sejalan dengan aturan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, nanti kami akan menunggu apakah ada panggilan lebih lanjut dari Ombudsman untuk mengklarifikasi aduan kami. Sementara tadi kami sudah serahkan surat, sudah dapat juga tanda buktinya. Dalam surat juga sudah kita lampirkan berkas perkaranya, termasuk kita lampirkan juga kuasa yang sudah kita daftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mudah-mudahan nanti Ombudsman bisa dalam waktu dekat bisa melakukan pemanggilan. Kan di sana juga Bang Azam nomor kontaknya sudah kita sematkan di dalam surat tadi, sehingga sewaktu-waktu Ombudsman ingin mendalami perkara ini, kami semuanya siap untuk hadir memenuhi panggilan Ombudsman dalam rangka memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kami dari TPUA dan sejumlah penggugat pada perkara 265 PD3/2001 PN/JKT/PST telah mengajukan pengaduan adanya dugaan maladministrasi dalam pelayanan perkara yang diajukan oleh penggugat sejumlah rakyat terhadap anggota DPR RI, terhadap institusi DPR RI yang 2 hari yang lalu divonis oleh pengadilan tanpa dihadiri para pihak. Jadi ada 2 hal yang kita adukan. Pertama, putusan sela tadi diputus tanpa kehadiran para pihak. Dan padahal dalam nanti dulu aja Bunda sekalian aja. Biar satu-satu aja. Ya, diputus tanpa kehadiran para pihak, baik penggugat maupun tergugat. Padahal dalam pelayanan perkara semestinya itu menjadi hak baik penggugat ataupun tergugat untuk hadir dalam sebuah persidangan yang terbuka untuk umum. Maka layanan peradilan yang seperti ini kita laporkan ke Ombudsman untuk diperiksa, karena Ombudsman punya kewenangan untuk memeriksa, mengawasi layanan publik baik dari pejabat penyelenggara negara atau lembaga pemerintah dan pengadilan termasuk di dalamnya, karena dia melayani masyarakat dalam rangka mencari keadilan. Yang pertama itu. Yang kedua, dalam melayani perkara kami, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam hal ini hakim yang menangani perkara 265 PD3/2001/PN/JKT/PST tidak melakukan proses pembuktian terlebih dahulu. Padahal di perkara lain yang kami juga gugat, yakni gugatan 266 PD3/2001 PN/JKT/PST yang dimana yang berkedudukan sebagai tergugat adalah Insinyur Joko Widodo, itu terjadi proses pembuktian dahulu sebelum masuk pada agenda pembacaan putusan sela. Jadi 2 hal. Pertama, putusan sela tadi tanpa bukti, yang semestinya itu menjadi kewajiban dari tergugat yakni DPR RI yang mengklaim bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, tapi tanpa bukti langsung diputus. Yang kedua, pembacaan putusan itu juga tidak disampaikan dalam sebuah sidang yang terbuka untuk umum, yang semestinya itu dilakukan oleh hakim dan menjadi hak para pihak baik penggugat maupun tergugat. Meskipun dalam perkara tersebut kita mendaftar secara IKOT, tapi dalam proses layanan IKROT, layanan peradilan, layanan lembaga publik, dalam perkara penanganan perkara IKOT itu tidak semuanya lewat online. Kalau jawaban, replik, duplik itu memang hanya mengirim dokumen sehingga bisa secara IKOT atau online. Tapi pemeriksaan saksi, penyerahan bukti-bukti, termasuk pembacaan putusan, itu tidak bisa secara IKOT. Bagaimana mungkin kita bisa memeriksa saksi kalau lewat email, lewat IKOT? Bagaimana mungkin kita bisa mendengar pertimbangan majelis hakim kalau itu hanya disampaikan melalui IKOT, dan yang disampaikan bukan salinan putusan lengkap, hanya kutipan petikan amar putusan, di mana amar putusan yang pertama menyatakan menerima eksepsi dari tergugat DPR RI, yang kedua menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara nomor 265/PD3/2001/PN/JKT/PST. Maka dalam kaitan itulah kami melaporkan, mengadukan hal ini kepada Ombudsman selaku lembaga yang punya kewenangan untuk mengawasi layanan publik baik lembaga pemerintahan atau lembaga penyelenggara negara lainnya. Dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri yang memberikan layanan bagi masyarakat pencari keadilan, khususnya klien kami yang menggugat mencari keadilan, kok prosesnya, prosedurnya, penanganannya, pelayanannya tidak sejalan dengan aturan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, nanti kami akan menunggu apakah ada panggilan lebih lanjut dari Ombudsman untuk mengklarifikasi aduan kami. Sementara tadi kami sudah serahkan surat,
sudah dapat juga tanda buktinya, dalam surat juga sudah kita lampirkan berkas perkaranya, termasuk kita lampirkan juga kuasa yang sudah kita daftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mudah-mudahan nanti Ombudsman bisa dalam waktu dekat bisa melakukan pemanggilan, kan di sana juga Bang Azam nomor kontaknya sudah kita sematkan di dalam surat tadi, sehingga sewaktu-waktu Ombudsman ingin mendalami perkara ini, kami semuanya siap untuk hadir memenuhi panggilan Ombudsman dalam rangka memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya tentang adanya dugaan maladministrasi dalam pelayanan masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara nomor 265/PDTG/2021 PM JKT PST. Yang ingin kami konfirmasi, yang ingin kami tegaskan bahwa menang kalah itu biasa dalam perkara. Dan klien kami juga sejak awal sudah kami beri pengertian bahwa kemungkinan dalam proses mencari keadilan itu bisa menang, bisa kalah. Tetapi yang kita sayangkan adalah dalam melayani masyarakat mencari pengadilan, dalam rangka melayani masyarakat pencari keadilan, ternyata ada proses prosedur yang dilompati, yakni tanpa bukti, terus putusan dibacakan tanpa kehadiran para pihak. Karena itulah kita akan mengadu kepada Ombudsman untuk memeriksa layanan publik semacam ini apakah maladministrasi atau tidak. Kami menduga kuat ini bagian dari maladministrasi, dan tentu saja kami nanti berharap ada rekomendasi dari Ombudsman terkait aduan yang kami lakukan. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sorry.